Halo semuanya, balik lagi nih podcast pertama kita. Ini kita lagi ada di Speak Up with Day, yang dimana podcast Speak Up with Day ini bertujuan untuk apa nih, Kang? Memberikan inovasi terbaru, pengalaman-pengalaman, terus pembelajaran buat Gen Z di zaman sekarang. Oke, jadi sebenarnya mungkin kita kasih tahu dulu kali ya, Day Global Indonesia tuh tujuannya buat apa sih, Kang? Sebagai ibaratnya nih, gue kan cuma host nih. Ah, Nah, jadi gue pengen nanya sama lu, Kang, Day Global Indonesia tuh tujuannya sebenarnya buat apa nih? Di global itu sebetulnya kita bergeraknya di bidang training, dari grooming, service excellence, terus personal branding, dan segala macam. Jadi eh, bisa kita, sekarang akhirnya kita bikin podcast yang mencakup itu semua. Gokil sih. Ini sih menurut gua podcast yang narasumbernya nanti akan gokil-gokil karena Betul, tujuan Day pastinya. Global Indonesia sendiri aja tuh mau nge-training orang-orang supaya bisa atau aware sama public speaking Betul. ataupun personal Personal branding branding. ya kan. Karena kan zaman sekarang Gen Z ini kan dikit-dikit personal branding gua apa ya gitu kan. Masih Masih labil. labil ya, masih suka Labil. labil, benar-benar. Nah, cuma nih Kang, kita sebelum mulai Speak Up with Day hari ini, kita belum perkenalan Oh juga nih. iya betul. Jadi enaknya kita perkenalan dulu ya kali Betul, ya. sip. Nah, halo semua, nama gue Wildan Evando. Di sini gue akan menjadi host di Speak Up with Day, yang dimana juga ada co-host kita juga. Halo, perkenalkan nama saya Syafri Hafiz Sulaiman, host kedua. Oke, nah hari ini kita ada tamu spesial Kang. Oh, siapa tuh? Beliau ini, wah sudah berpuluh-puluh tahun kayaknya sih udah di dunia bisnis entrepreneur yang bener-bener pengalaman itu menurut gua sendiri nih, Senior lah ya. wah itulah gua ngeliat CV-nya aja udah malu gitu kan. CV 20 lembar sendiri kayaknya ya kan. Jadi tuh CV gua tuh kayak, aduh apaan sih nih? Jadi bungkus gorengan langsung CV gua kayaknya. Nah, kita kedatangan komisaris kita nih, yaitu adalah Bapak Sofyan Dalimunte. Halo, tepuk tangan semuanya. Oke, halo semuanya. Selamat pagi. Mungkin kita perkenalan dulu kali ya Om. Om Oke. latar belakangnya atau lahir di mana atau mungkin di dunia bisnis udah berapa lama sih Om? Kalau saya itu asal dari Medan, ya mulai kita bergerak itu hijrah ke Jakarta tahun 76. Nah, Belum lahir. belum lahir tuh ya. Nah, asal itu 76 kita mulai penjelajahan pertama. 79 saya balik lagi ke Medan, terus balik lagi tahun 79 juga menetap menetap bikin usaha di bidang jasa. Waktu itu kita tuh fokus hanya bidang jasa dalam angkutan laut ya. Waktu saat itu belum ada darat. Trans Sumatera itu belum ada. Ya kita fokusnya waktu itu awalnya Jakarta, Medan. ALS Jakarta belum ada Medan tuh aja. berarti Om? ALS belum ada berarti? ALS masih bawa penumpang. Masih bawa Bawa penumpang aja penumpang ya? yang sedang Belum ya. bawa barang ya? Belum. Nah, pada saat itulah kita mulai bergerak awal. Nah, memang suka dukanya luar biasa. Jadi kalau kita kapal itu seminggu sekali baru ada. Nah, space-nya itu kan terbatas. Nah, itu bagaimana kita berjuang supaya barang kita bisa muat, itu kita berebut space dan waktu yang sudah ditentukan itu jam sekian sudah close. Nah, kita uber itu, kejar. Jadi kita terpaksa ikut, ya ngangkat barang, kuli, pokoknya dari nol lagi benar kan, dari angkat barang segala macam itu sampai pagi gitu. Tetap kita ikutin. Seperti itulah awal dari usaha kita pada saat itu. Oke. Berarti tahun 79 Om, itu kan berarti kan masih ada gesekan-gesekan udah mau orde baru nih ya kan? Itu eh sulit gak Om? Pada masa itu sangat sulit, karena pada masa itu eee, ada suatu organisasi, katakan mafia seperti apa, seperti itu ya. Jadi sehingga kita tuh nggak langgang untuk bekerja. Nah, setelah itu tahun 80 berapa itu ya, 85 atau sama gitu seperti lebih, 86, 7. Nah, itu barulah ada dari pemerintah zaman Soeharto itu Petrus. Penembakan api serius itu, sehingga mafia-mafia itu bisa aman. Saat itulah kita baru bekerja, bisa enjoy sesuai dengan apa yang kita usahakan seperti itu ya. Tidak ada gangguan. Berarti dulu banyak preman-preman yang kayak Wow. suka, mana sih ini jatah nih Duit gitu ya? ada pasti. Sudah Nah, pasti. itu lain di jalan, lain yang datang ke kantor. Tidak ada bulanannya, ada hariannya. Ada Ya, THR macam-macam. ya? Ada Aduh THR banyak ya, ya Om. luar biasa. Jadi kita tuh Kadang-kadang
mencari, lebih banyak ke mereka daripada ke kita. Jadi kan kita kasih sesuai dengan kemampuan kita, mereka ya memang kita orang yang lemah ya, dan posisi itu, sehingga apapun dia kita jalanin, supaya kita aman gitu ya, seperti itu. Berarti modal awalnya itu modal nekat kali ya. Ya, betul itu ya, kita fisik, mental semua di situ, modalnya. Nah, kita menjaga kepercayaan dari relasi, ya kan, sehingga kita tuh, berbuat maksimal lah untuk itu. Berarti itu kan masuknya kan ke kejadian-kejadian mengirim barang tuh ya kan. Jadi mengirim barang pun itu tuh banyak banget halangannya ya, dari mungkin aparat. Kita nggak tahu kalau Om berarti dari yang ibaratnya preman-preman di sana. Berarti Om berarti berketutnya ke Dari kita, muat barang di Tanah Abang, langsung ke Priok, Tanjung Priok. Nah, situ kita tungguin karena terbatas ya kan, dengan ekspedisi yang ada kita bersaing. Nah, situ kita tunggu sampai bisa belayar, bisa masuk kondisi masuk kapal itu. Kita berjuang itu, untuk itu, supaya kita duluan bisa maju gimana. berarti biar cepet kan lebih Iya, sampai aja. cepet. Dulu rata-rata berarti kargo itu bisa berapa lama itu Om jalannya? Perjalanan itu sekitar 4 hari. 4 hari, ada 5 hari, 6 hari baru bongkar. Tapi memang tujuannya waktu itu masih Medan, Jakarta, Medan, Jakarta Medan. Medan. Oke. Berarti total Om udah berapa tahun nih dalam jasa ya? 40-an tahun ya, kalau 40 tahun lebih ya. Jadi ada kenangan baru waktu itu tahun 94 kita waktu 90 itu sudah ada angkutan darat. 90 darat antar Sumatera ya. Agak nyaman jalannya ya, Om. Aman ya. Tidak menggunakan kapal. Kalau kapal itu kan seminggu sekali jadwalnya. Kalau ini kapan saja, siap saat. Jadi ada barang kita langsung jalan. Langsung kirim terus ya Om. Langsung kirim. Jadi sehingga kalau untuk tracing itu merasa lebih nyaman karena mereka tidak perlu banyak-banyak, tidak perlu bal yang besar-besar, berapa aja mereka kirim seperti itu. Efisiensinya terdapat, kecepatan juga dapat. Tapi kita punya pengalaman yang luar biasa pada saat itu. Karena kita kekurangan armada, karena mitra. Mitra dan Masih kayak join-joinan gitu ya Om. Jadi ada tiga bisnis jasa kargo masuk ke dalam satu barang, satu. kita di mitra itu dalam hal angkutan aja. Misalnya truk kita terbatas. Pada saat itu kita masih punya armada sekitar 15 ya. 15 dia kurang. Karena satu hari itu kita bisa berangkat 10. Sehingga kita mitra dengan orang lain. Tapi pada saat itu kita memang kurang jeli untuk mendata kondisi truk itu dan mitra kita itu apakah memang orang yang benar atau tidak. Nah, soal situ. Cuma barang kita waktu itu orang pengirim barang sampai luber, sampai keluar daripada gudang-gudang kita, sampai ke jalan gitu. Nah, mau nggak mau kita bermitra. Pada saat itu kita hilang 2 truk. Hilang 2 truk. Itu truk. gimana itu? Maksudnya hilang di jalan ada? Iya, dia muat sama kita. Dibaja. Baja ya dari mulai awal ya kan kita kurang ini pendataan, bawa kabur lah istilahnya ya. Baja itu bawa kabur. Nah, Karena mitra kan, truk-truk ini kan mitra ya Om. Oke. jadi terjadilah tahun 94 hilang sama sekali. Hilang. Kita coba cari kemana dengan aparat segala macam. Titik apanya kami maksimalnya sudah seminggu kita tidak dapatkan. Kita duduk ke ada segala macam. Setelah itu kita pasrah. Udah kita ganti. Jadi dong, pasti ganti kerugian orang klien-klien ini yang bayar itu ya. kan mitra kita relasi kita itu kebanyakan orang China siapa, ya kan, dan orang kita pribumi dan China. Nah, mereka kita ganti dengan nilai waktu itu tahun 94 91 M, cukup besar. 94 1 M Kang. 9. Sekarang aja 1 M gede banget. Iya, 1 M sekarang kita belum punya. Dua truk aja 1 M tuh. Iya. Jadi pas tahun 94 itu. Nah, kesimpulannya kita sudah serahkan kepada Allah apa yang terjadi ini ya udah kita ganti rugi ya. Nah, karena waktu itu tidak ada asuransi kan. Ya udah, misalnya asuransi pun juga kita nggak bisa cover karena harga tidak bersaing kan, itu. Nah, kita ganti dengan rese kita kumpulkan, kita ganti dengan setahun. Ya kita buka giro berapa dari faktor pembelian mereka, kita ganti 100%, kan. Dengan begitu mereka promosikan kita. Begitu bahwa kita ada jaminan,
satu kepercayaan yang luar biasa. Di balik itu banyak hikmahnya. Mereka kirim barang sebanyak-banyak, over. Sampai overloaded ya Om. Jadi sehingga alhamdulillah dalam 1 tahun tercover yang 1 M itu. Dalam 1 tahun kan. Cuman kita kan udah bersabar, Allah Itu. memberikan. Berarti memang kuncinya dalam setiap masalah pun itu ada jalannya, dan kalau misalnya kita berserah dan tawakal ya mungkin diganti lebih sama Allah ya. Betul Anggap sekali. aja itu buat sedekah. Sedekah, ya. Ujian untuk kita, ya kan, dan sedekah untuk kita apa? Tapi Om itu tahun 94 itu Om sudah menikah? Udah, saya nikah itu tahun 83. 83 berarti wah struggle banget itu ya Om. Pasti 94 itu. Betul. Tapi itu yang paling parah atau gimana? Yang paling parah dalam kerugian, ada yang ngebajak truk gitu ataupun ada hal-hal yang lebih parah daripada itu nggak? Ada. Ini tahun 2000-an ya. Wah, berarti 2014. habis orde baru banget ya? 2014, hampir 15 ya. Kita ada apa namanya, satu kontraktor kirim barang untuk ke Brau. Brau itu Kalimantan. Ya Kalimantan Timur. Nah, jadi kita kirim apa namanya, material besi beton. Itu kira-kira 325 ton. 350 325. 25 ton. Iya. Nah, jadi kita sewa tongkang karena alur regulernya tidak ada. Jadi tinggal kita sewa tongkang. Jadi kita bermitra dengan orang yang punya tongkang kan gitu. Nah, pada saat kita perjalanan kita pantau, kok ini nggak sampai-sampai, hampir sebulan. Sebulan dong. Nggak nyampe. Berarti berangkat dari Tanjung Priok dong? Betul. Tanjung Priok untuk jadi saya mulai stres. Loh, kok ini itu sudah tidak bisa dipantau lagi di mana kondisinya, di mana seperti apa. Nah, setelah itu kita susurin. Saya stres sampai saya ke Balikpapan, ke Samarinda, karena kan itu yang dekat ya. Jadi Allah buka mungkin petunjuk, kan kita udah stres gitu. Ada petunjuk. Jadi ada teman saya di Samarinda, dia panggil, "Pak Haji, boleh nggak saya sisir daerah pelabuhan Samarinda, itu sewa kapal pandu kapal pandu yang untuk mereka itu untuk patroli ya. Nah seperti itu, boleh nggak? Oke, 1 hari 2,5 juta. Oke. Ya, kebetulan kita soal kirim itu, kalau pengirim barang itu kita nggak mau pendelnya pasti ada tetap. Misalkan kadang-kadang orang cabut, ya saya nggak mau. Apa yang kita kirim seperti itu sesuai. Nah, panelnya itu ada sama kita, ada di barang itu. Begitu disisirin kan gitu di pelabuhan, ketemu di Muara di setelah Habis laut itu kan ada sungai gitu ya, berarti kayak sungai. lumpur-lumpur itu ada timbunan besi. Udah kayak kusuk seperti apa. Pak Haji, saya ketemu ini seperti ini. Apa kira-kira begini, ini barangnya bukan? Loh, coba kita lihat. Ada panelnya. Tandanya begini. Dilihat panel itu sesuai dengan kita punya. Betul kita punya. Ditimbun berarti Om. Ditimbun di sana. 325 ton ditimbun di sungai. Ada cerita, kita tuh ada gudang ya. Yang punya gudang itu China. Dia bilang, orang nitip di situ. Iya kan? Oke. Siapa yang nitip? Nggak tahu. Nah, karena cerita saya berangkat ke Balikpapan. Lihat barangnya. Ya, Balikpapan, saya berkoordinasi dengan Airut. Kepolisian sana saya melapor tentang kehilangan dan segala macam. Nah, itu kisah saya itu. Nah, ditindaklanjuti dengan Airut sana. Dari Balikpapan kita ke Samarinda. Jarak antara Balikpapan ke Samarinda 1 jam. Lumayan 1 jam. Oke, kita berangkat. Nah, sampai di sana ditemukanlah itu barang itu, terus di polis lain barang tersebut. Diselidiki dulu berarti ya. Di polis lain seperti itu, tapi situ tempatnya sarang mafia. Saya sebutkan apa, jadi nggak enak ya. Ada mafia lah kata. Adalah oknum berarti ya Om, oknum. Seperti itu.
kayak sarang-sarang ya kurang-kurang baik lah gitu ya, seperti itu. Nah, depan kita air itu tidak bisa bergerak, dia bilang dibuka itu apanya pos lain itu sama mereka. Nah, kalau misalnya mau ini apa namanya, tebus seperti itu. Saya hitung-hitung, kalau saya nggak tebus ini kerugian 3,5 M. 3,5 M kalian bayangin cuy. Mereka minta 1,6 M. Wah, nombok itu berarti nambah banyak tadi Om. 1,6 M tebus itu. Oke, ya singkat cerita kita buat perjanjian. Saya bayar cash di Plaza Indonesia. Cash di Plaza Indonesia. Dia mau cash. Iya. Saya bayar cash 1,6 di Plaza Indonesia ketemunya. Waktu itu Grand Indonesia belum ada. Belum ada Grand Indonesia, masih Plaza Indonesia ya Om. Saya bayar dan saya laporkan kepada customer saya, reseller saya bahwa kondisi ini mereka tahu, polisi juga ikut apa benar apa enggak ke kasus ini. Nah, mereka pun memberikan support untuk kita. Nah, jadi saya tebus 1,6. Setelah itu mereka nggak mau antar ke sana. Dari Samarinda ke Berau. Barangnya nggak mau diantar lagi tuh dari Samarinda ke Berau. Sewa lagi. Tongkang. Muat, segala macam, itu ya katakan hampir 2 M lah ya semuanya. Kasarnya berarti rugi ya Om? Rugi ya berarti ya? Kalau kita itu rugi-ruginya, tapi kalau misalnya tadi, kalau kita tahu kepada Allah ganti. Jadi, Ini banyak customer tahu, oh setanggung jawab ini loh perusahaan Om nih untuk jasa pengiriman. dan dia nggak tahu bahwa itu dibajak dan dia lihat sendiri, dia foto kondisinya seperti apa, ya kan? Nah, bukan kita berikan satu informasi ke dia yang bohong-bohongan kan gitu ya. Nah, jadi mereka terima barang yang keadaan kondisi pun tidak layak, mereka terima. Melihat kondisi kita, ya kan? Seperti udah luar biasa apanya. Alhamdulillah, dan kasus itu Allah kasih rezeki. Ya sekitar 2 tahunan tertutup balik. Itu tadi. Jadi hikmahnya banyak sekali. Hal itu jadi semuanya kita apapun dia, kita tergantung pada Allah semua. Kita tawakal pada dia, dia yang memberi. Ya kan? Semuanya dia yang memberi. Tidak ada daya kita. Kita hanya pelaksana saja dengan kata bismillah. Itu seperti itulah. Keren banget sih, keren banget. Ini speechless banget sih sumpah karena dari Om Sofyan kita bisa belajar sih Kang. Benar-benar kayak kita pun kayak kehilangan duit 50.000 aja tuh mikir ya. Mesti ini kemana 50.000, apalagi ada yang misalnya utang nggak bayar-bayar. Ya. Kalau stres pasti stres. Kalau Stres berat pasti. Ya, nilainya seperti itu. Sudah mentok stres itu, tidak tahu lagi kemana, ada serah kepada Allah. Nah, itu dia. Oke. Dari sini kita juga bisa dapat pengalaman nih Kang. Kalau misalnya public speaking ataupun personal branding seseorang itu perlu banget sih Kang. Jadi menurut Om sendiri untuk public speaking dan ataupun cara berbicara ataupun personal branding dari kitanya itu sendiri tuh perlu banget gak sih Om di dalam dunia? Saat ini perlu sekali. Perlu, sangat-sangat perlu. Ya, dengan gitu melihat mereka bagaimana seorang memberikan seorang manajer atau apalah gadget sekarang ini, sehingga memberikan satu pembicaraan, satu fokus untuk permasalahan itu bisa dengan sesuai dengan apa yang diungkapkan, dibicarakan dengan baik, dan lawan bicara kita bisa mengerti lah kondisinya dengan baik gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya branding ini dengan cara kita berbicara, atau intonasi kita ataupun cara gestur tubuh. kondisi kita seperti apa, nah itu bisa terungkap seperti itu. Tapi Ya kalau misalnya Om kena ketemu mafia terus Om loyo-loyo kan nggak mungkin ya udah dia Om tadi ya. harus kita punya ini juga. Branding yang kuat. Benar. Itu tujuannya kenapa Day Global Indonesia ada nih Kang. Jadi buat kalian yang mau ningkatin personal branding kalian atau public speaking kalian, entah perusahaan ya Kang, ataupun sekolah, ataupun diri kalian pribadi, itu langsung aja kalian kontak nomor kita di bawah sini, ataupun di Instagram kita atau email kita, dan kita bakal ajarin kalian bagaimana untuk public speaking ataupun ningkatin personal branding.
Keren Om. Berarti benar-benar personal branding atau public speaking itu perlu banget di dunia sekarang ya. Apalagi Om udah bergelut di dunia bisnis ini dari tahun 74 nih Om. Berarti kan Bukan 79. 79. 76 pertama kali merantau. 76 merantaunya, 79 kita mulai bikin usaha. Berarti udah 40 tahun. 40 lebih. Udah 40 tahun. Masih setengah umur saya. Om. Jadi benar-benar dari ibaratnya dari tahun 79 berarti umur berapa tuh? Itu sekitar 30-an. 30-an. Berarti umur 30. Umur 83 saya tuh kawin dulu umur 28. 28 83 ya. Kalau jadi kalau misalnya tahun 79 tuh ya umur 25 tahun, 22 belum nikah. Jadi benar-benar public speaking dan personal branding itu dibutuhkan dari umur-umur muda banget sih. Apalagi dulu kalau kita tuh hanya mengandalkan mental dan fisik, ya kan? Nah, sekarang ini Gen Z ini beda. Public speaking itu penting sekali untuk berbicara, untuk bisa orang mengerti kondisi apa yang kita sampaikan. Seperti itu kan, gitu. Jadi aku mau nanya balik lagi nih Om. Kan dulu di kapal nih Om, dalam pengiriman nih, itu ada nggak sih pembajakan di kapal? Kan ini tadi darat nih Om. Kalau pembajakan nggak ada, tapi untuk katakan kalau di truk itu darat itu bilang bajing luncat ya. Kalau di situ istilahnya apa ya? Itu ya barang kita dikorek ya kan bal satu. Nah, tinggal berapa apalah gitu nggak utuh seperti itu. Nah, Tapi saya itu lupa tuh. katanya sampai sekarang masih ada. Sampai sekarang Sampai masih ada bajing loncat itu. Bajing loncat untuk tracking. Kita kan laut sudah ketinggalan. Betul. Tahun 90 gitu awal udah nggak ada lagi laut karena lambat ya. Sudah itu harus packing besar. Kecuali memang ada kargo ke luar negeri ya Om. Ya, itu Kontainer ya. kontainer. Nah, brickball itu istilahnya brickball ya. Pengiriman brickball itu yang tanpa kontainer. Nah, itu udah tidak lagi tahun-tahun 90 sekian 5 itu udah kami nggak pakai lagi. Nah, begitu. Jadi menurut Om dulu kan ibaratnya ke Medan nih kan sebagai orang Sumatera juga nih Om Fando nih Om ya kan. Itu kan dulu jalan kita bisa ke Medan itu bisa seminggu kan, betul ya Om? Paling lama. Ya, 5-6 hari ya. Iya 5-6 hari dan Fando pun kan Padang itu 3 hari sampai 4 harian itu baru nyampe Padang. Berarti tol sekarang tuh membantu nggak Om? Sangat membantu. Tol sekarang itu ya bisa kita 4 hari on time ya. Atau kita misalnya mau cepat juga dengan 3 hari sudah bisa sampai. Cuman kan kita dengan driver kita, supir-supir kita itu perlulah istirahat. Ya kita untuk malam tidak jalan. Jadi mereka jalan siang, malam istirahat. Besok pagi jalan, 4 hari sudah sampai. Hari kelima sudah delivery. Jadi ibaratnya santai gitu ya Om. Jadi yang penting kita barang itu sampai dengan aman, nyaman dan juga supirnya pun nggak beban untuk benar-benar cepat nyampe ya kan. Nggak kayak supir truk cabe Om. Aduh buru-buru banget itu ya kan. Harus nyampe gitu. Iya harus nyampe gitu kan. Kadang-kadang komoditi misalnya kalau dari daerah. Dari daerah itu misalnya mau atan itu jeruk. Jeruk itu memang harus 3 hari. Kenapa? Jeruk itu kan gampang sekali untuk dia busuk ya, rusak kayak aja. Sehingga 3 hari harus sampai. Apakah jeruk atau kol ya? Truknya berarti yang AC. Bukan, kol itu waktu belum ada AC, biasa aja. Sekarang ini baru ada. Sekarang aja baru ada truk AC, jadi mungkin lebih nyaman juga kalau bawa barang-barang kayak ya yang. Tapi kalau misalnya untuk komoditinya jeruk, mereka masih pakai biasa aja. Kalau kol ya. Kol baru pakai itu. Ada kayak gitu-gitunya ya, betul benar sekali. Berarti total sekarang truk Om nih udah berapa banyak nih Om? Jadi Itu dihitung meter juga nggak apa-apa Om? Kita tuh sekitar 20-an ya, 25 ya. Untuk truk besarnya. Sudah itu truk kecil untuk delivery-nya sekitar ada 8 gitu. Begitu ya. Alhamdulillah. Box gitu. Ya, tapi memang perjuangannya berarti tidak ada yang instan ya kan? Berarti Om merintis ini pun juga udah lama banget ya Om. Kita juga punya bengkel sendiri. Jadi kita bagaimana katakan istilah pesawat itu overhaul ya. Supir apa keluhannya, dia tulis, sudah dia pulang ke keluarganya. Nah kita
montir kita yang akan memberikan sesuai dengan keluhannya. Ya, berarti udah ada montir sendiri deh, Om. Ya. Bentar lagi kayak Om buat PO bis kayaknya deh. Soalnya PO bis kayak PO Haryanto dia punya bengkel mobil sendiri atau bengkel bis sendiri. Bener. Nah, Om, ini sebenarnya pertanyaan terakhir dan emang nggak ditanyain sama Day Global Indonesia. Jadi pertanyaan aku sendiri, Om, pengen nanya. Jadi selama peran Om rintis ini nih, Om, peran sosok istri itu menurut Om perlu banget? Ya, cukup menunjang. Pada saat-saat kita yang seperti ada accident itu, kejadian-kejadian itu, dia memberikan semangat, doa dan semangat, itu kan tentu saya kan berangkat kan tanpa dia, selalu diiringi doa. Nah itu kita apakan, memberikan satu energi untuk kita, bagaimana peran istri itu luar biasa kondisi itu. Memberikan apa yang bisa mereka masukkan, kebetulan istri juga bergerak dalam jasa itu airline. Ya, di Mandala Airline. Nah, dia punya wawasan yang cukup ya untuk memberikan ya kepada saya, sehingga saya pun bisa mendapatkan satu energi barulah untuk itu. Jadi stresnya rilis gitu. Betul, seperti itu. Alhamdulillah. Jadi benar-benar sampai Om bisa berdiri sekarang tuh juga pasti ada campur tangan dari wanita di balik. Betul. Suksesnya selama orang yang sukses itu seorang katakan suami atau kepala rumah tangga itu pasti didukung oleh istri di rumah. Ayo cepet nikah. Iya betul, umur gue masih 23 nih kan. Jadi kayaknya makanya ramein podcastnya kayaknya. Biar cepat nikah. Oke Om, terima kasih banyak Om. Benar-benar pengalaman yang gokil banget sih ya. Jadi kita tahu kalau misalnya public speaking ataupun personal branding seseorang itu benar-benar perlu banget di zaman sekarang ataupun di zaman Om dulu gitu kan. Walaupun memang dulu tuh lebih banyaknya ke fisik. Betul. Apalagi dulu kita kan bermitra untuk dengan orang perusahaan kontraktor BUMN. BUMN itu paling public speaking itu paling perlu sekali. Ya itu personal branding itu pasti. Karena tingkatan kita kan bagaimana kepribadian kita itu satu wadah untuk kepercayaan. Karena mereka berikan barang itu bukan harga yang murah. Tanggung jawabnya luar biasa dengan bentuk tampilan kita seperti apa adanya, bukan dibuat-buat tapi inilah adanya, tapi dengan penyampaian bahasa yang baik. Ya, itu public speaking tadi dan personal branding tadi yang membuat tampilan kita meyakinkan mereka dan mereka akan super juga dengan kantor kita apakah legal atau ilegal. Kan banyak yang ilegal. Nah, kita seperti itu kan. Nah, menjadilah kita ini menjadi anak asuh daripada BUMN tadi. Alhamdulillah. Jadi kadang-kadang BUMN itu berikan kita kalau misalnya kondisi kita baik, dia berikan bintang. Ya SPT-nya bintang berapa. Jadi lanjut terus ya di rekomendasi lah ya. Bermitra dengan BUMN itu yang papan atas lah ya katakan gitu ya. Itu 2001 sampai saat sekarang kondisi yang sekarang gini ya. Gokil sampai 2001 sampai 2025. Berarti seumur saya Om. Saya lahir 2001. Benar-benar Om sudah bermitra dari sama BUMN itu dari 2001 yang dimana udah 23 tahun. OTW 24 tahun. 24 tahun hari ini berarti tahun ini. Gokil banget sih. Berarti benar-benar itu tadi ya kan public speaking atau personal branding itu benar-benar dibutuhkan cuy. Jadi menurut kita nih Kang, buat kalian yang mau ningkatin public speaking kalian atau misalnya personal branding kalian bisa hubungi langsung Day Global Indonesia. Oke Om, terima kasih banyak untuk hari ini Om. Mungkin kita bisa bikin episode kedua lagi Om. Mungkin kita lebih kayak gimana sih bisnis jasa kargo kayak gitu lebih. Insya Allah. Siapa tahu ada yang mau bangun-bangun. Oke. Terima kasih juga saya dapat diundang ke sini ya untuk memberikan apa yang ada ya pengalaman kita ya kan. Terima kasih sekali Om Pando dengan ya hostnya. Benar-benar itu kita maka tujuan Speak Up with Day ini tujuannya itu untuk mengundang narasumber-narasumber yang bisa jadi pelajaran untuk kita semua ataupun pengalaman-pengalaman yang gokil banget. Jadi buat kalian yang mau lanjut untuk nonton episode kedua nanti kita ya kan, nanti langsung aja kalian subscribe dulu ya kan, kalian subscribe, kalian share, kalian like ya kan, kalian komen, pokoknya kalian sebar ke grup keluarga kalian, dari keluarga kalian sini ke sini, dah pokoknya langsung aja. Jadi terima kasih, sampai ketemu di Speak Up with Day selanjutnya.